Kalau seandainya tingkat kemiskinan sekitar 10%, tingkat kemiskinan 10%, maka akan ada selisih. Akan ada selisih Ya, antara yang didukung oleh petahana dengan kandidat yang lain sebesar 8,8%. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya adalah Mas Fit. Fit siapa? Fit Adrison. Fit Adrison. Udah Fit Adrison. Udah Fit akan menjelaskan soal bansos. Ternyata bansos itu bisa punya dampak, pengaruh langsung bagi perolehan suara yang didapatkan oleh petahana. Bagaimana logiknya? Apa lika-likunya? Kita akan klik. Mas sehat? Alhamdulillah. Mas aku udah ya? Udah aja, nggak apa-apa. Di kampus juga orang pada manggil udah. Nggak dipanggil bro? Ya, belum. PSI banget kalau Gimana? Studinya tuh apa sih kalau yang berkaitan bantuan sosial? Udah pernah nulis jurnal-jurnal banyak ya? Atau terkait dengan studi bansos ini sebetulnya sudah banyak di literatur ekonomi politik. Ekonomi politik bansos banyak gitu. Dan itu sebetulnya bermula dari tahun 75. Ya, itu bermula dari namanya Political Business Cycle. Jadi paper itu menunjukkan bahwa siklus ekonomi itu sebetulnya bisa diakibatkan oleh siklus politik. Literatur berkembang menjadi political budget cycles. Kenapa jadi budget cycles? Karena biasanya akan ada upaya dari incumbent untuk menggunakan anggaran untuk meningkatkan keterpilihan. Jadi ada politik anggaran, ada politisasi anggaran di situ. Ada, bisa dikatakan bahwa siklus anggaran itu mengikuti siklus politik. Nah, sudah banyak studinya, termasuk di Indonesia. Satu studi yang pertama kali yang saya baca untuk kasus Indonesia itu dipublish di Economics Letters. Jadi saya clear menyebutkan sumbernya. Economics Letter tahun 2013. Ya, political budget cycles in Indonesia ya at local districts. Apa temuan studi tersebut? Dia menunjukkan bahwa setahun menjelang pilkada, ya akan ada peningkatan belanja diskresi. Belanja diskresi itu salah satunya adalah bansos dan hibah. Oh, hibah juga maksudnya? Ya. Nah, jadi itu evidence-nya dari seluruh distrik yang ada di Indonesia pada saat baik pilkada langsung maupun tidak langsung. Ketika pilkada langsung, maka semakin kuat ya politik anggaran tersebut. Semakin kuat lagi penggunaan bansos itu ketika yang maju itu adalah incumbent. Itu. Apakah itu terjadi dalam kasus pilpres kita? Kalau untuk pilpres, kita bisa menggunakan data. Kalau ekonomi, jawabannya harus dari data. Nggak bisa pakai hati. Nggak bisa pakai perasaan. Nah, alhamdulillah kalau di ekonomi itu ada satu metode yang bisa mengkuantifisir apa aja yang berpengaruh terhadap capaian suara dari satu kandidat. Untuk kasus Pilpres Indonesia, saya sudah mendapatkan data, saya menggunakan data hasil pemilihan presiden dari 2004 sampai 2024, persentase dari yang diperoleh petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana, dan beberapa data dari BPS yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Pengangguran, kemiskinan, ekonomi, sama data tadi ya? Ya. Nah, apa hasilnya? Dengan menggunakan data di tingkat provinsi tersebut, ternyata tidak ada bukti statistik yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh terhadap persentase suara dari petahana atau yang didukung petahana. Satu hal yang menarik adalah ternyata ada bukti statistik yang kuat hubungan antara tingkat kemiskinan dengan persentase
suara yang diperoleh petahana atau yang didukung petahana. Tingkat kemiskinan dan suara petahana. Iya. Ada hubungannya. Ada hubungannya, dan hubungannya sangat kuat, positif. Semakin tinggi kemiskinan di satu provinsi, akan semakin besar perolehan dari perolehan suara petahana. Ya, mungkin pertanyaannya adalah, kenapa pertumbuhan ekonomi sama pengangguran itu tidak punya dampak, sementara kemiskinan itu punya dampak? Sederhana. Ya, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi yang baik dan pengangguran yang rendah, itu tidak bisa diklaim sebagai hasil kerja pemerintah. Orang bisa mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tinggi karena saya lebih giat bekerja. Atau pengangguran yang lebih rendah ini bukan karena pemerintah, karena memang saya berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, kenapa kemiskinan? Nah, kalau seandainya kemiskinan itu ada program pemerintah yang diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin. Salah satunya adalah bansos. Nah, bansosnya jumlahnya itu kan sangat tergantung dari berapa banyak yang miskin. Nah, karena jumlah bansos itu hanya dialirkan kepada kelompok masyarakat miskin, dan penyalur bansos ini hanya pemerintah. Itu artinya ya penerima ini bisa mengatakan bahwa ini memang hasil kerja pemerintah, beda dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Oke, di situ relasi, dan ini sebenarnya terkonfirmasi melalui survei-survei ya. Ada survei mengatakan 70% lebih penerima bansos itu memilih calon tertentu. Itu surveinya LSI kalau nggak salah, itu dalam kaitan dengan 02 itu. Bisa seperti itu, tapi yang saya peroleh di sini saya tidak menggunakan data dari survei manapun. Saya murni menggunakan data KPU dan BPS. Kenapa? Saya akademisi, saya harus memberikan pandangan yang netral dan karena nanti orang akan bertanyakan, wah, karena lu kan menggunakan dari hasil survei A. Survei A siapa yang membiayai? Survei B siapa yang membiayai? Saya cukup menggunakan data KPU dan BPS, dan ternyata memang ada hubungan. Ada angka kan yang didapatkan yang saya dengar dalam diskusi itu? Angka tersebut setelah kita melakukan estimasi ekonometrika, kita mendapatkan untuk setiap 10% tingkat kemiskinan di satu provinsi, 10% ya, maka tambahan suara dari petahana atau yang didukung oleh petahana itu sekitar 4,4%. Oke. Nah, saya terjemahkan bukan kepada penambahan, tapi kepada margin. Kenapa? Ketika petahana naik 1%, itu artinya kontender akan terkurang 1%. Jadi, dengan 10% tingkat kemiskinan, prediksi margin perbedaan antara pemenang dengan yang lainnya itu sekitar 8,8%. Ini penting nih. Jadi coba diulang lagi Fit. Yang bagian terakhir itu. Yang bagian terakhir. Kalau seandainya tingkat kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada selisih. Akan ada selisih ya, antara yang didukung oleh petahana dengan kandidat yang lain sebesar 8,8%. Oh, begitu. Oke. Nah, dari kan tadi totalnya ya, bukan kalau seandainya kayak di Indonesia ini kan 2024 itu ada 3 ya. Bukan antara 02 dengan 01. Tapi 02 dengan jumlah 01 dan 03 itu selisihnya 8,8%. Oh, kira-kira segitu. Ini kan tadi studinya dari mulai 2000 berapa tuh? Menggunakan termasuk data hasil Pilpres 2024. Kenapa saya harus menggunakan Pilpres 2024? Karena tidak dipungkiri ada kemungkinan
perolehan pada pilpres sebelumnya berpengaruh terhadap suara petahana di periode berikutnya. Nah, tapi yang saya lihat, saya menggunakan hasil, ya, bagaimana dampak dari kemiskinan dan perolehan petahana pada 5 tahun sebelumnya, dampak dari dua tersebut plus pertumbuhan dan pengangguran, bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara petahana. Saya punya informasi itu, Mas Fit, udah Fit. Pertama ada kunjungan, saya sebut aja langsung. Kunjungan Pak Jokowi di berbagai daerah. Itu sangat intensif sekali. Nah, ketika kunjungan ke daerah itu, dia juga membagikan bansos. Kita dapat informasi yang lain, bukan hanya bansos sebenarnya, tapi juga dia melakukan konsolidasi terhadap aparatur sampai di tingkat level desa. Ini satu. Nah, begitu saya periksa data yang lain lagi, kunjungan-kunjungan ini dengan bansos yang diberikan itu ternyata di wilayah-wilayah di kantong satu partai tertentu, ya kan? Terus begitu, ketiga saya juga punya data 2014, 2019 dan 2024 posisinya Pak Prabowo, sebut aja gitu langsung ya, Pak Prabowo angka suaranya berapa? Dan itu ternyata ada loncatan yang tinggi di 2024 di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Itu kalau tidak salah 2014 itu masih sekitar 21%. 2019 turun 9%. Tapi kemudian di 2024 naik 75%. Dan begitu kita periksa itu ternyata ada kunjungan. Ternyata ada bansosnya cukup tinggi. Itu bisa mengkonfirmasi itu nggak sih? Data yang saya punya. Saya tanya sama ini. Saya kembali lagi menggunakan data dan kacamata akademik yang saya geluti. Nah, mungkin saya harus tekankan lagi. Yang bertanding 2024 itu bukan Jokowi. Iya. Tapi adalahnya Prabowo dan dua capres yang lain. Nah, sekarang ada pandangan dari masyarakat bahwa Prabowo itu didukung oleh Jokowi, walaupun saya sudah ngecek tidak ada pernyataan eksplisit dari Jokowi dia ke arah mana. Tapi cukup banyak bukti yang menunjukkan beberapa partai ya yang dulu tidak mendukung Prabowo di pemilu sebelumnya, pilpres sebelumnya, mereka mendukung Prabowo dengan alasan keberlanjutan. Dan dengan demikian saya melakukan perbandingan. Kalau saya menggunakan informasi, ya, perolehan suara Jokowi pada 2019 dan dampaknya terhadap perolehan Prabowo di 2024, ada bukti statistik. Jadi ada hubungan positif. Oke. Tapi ketika saya menggunakan suara Prabowo di 2019 untuk menjelaskan suara Prabowo di 2024, tidak ada bukti statistik. Itu artinya apa? Ya, bahwa ini bukti secara statistik ya. Memang kemungkinan besar efek dari kunjungan itu berdampak. Saya harus clearkan, saya akademisi, saya berusaha untuk memberikan pandangan yang netral berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Tadi contoh-contoh yang kebetulan yang saya baca, tapi saya meyakini udah Fit memang menjelaskan itu secara profesional sesuai dengan kompetensinya. Jadi dari situ sebenarnya saya mau menarik kesimpulan gini aja, bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat miskin itu punya pengaruh pada perolehan suara dari petahana atau orang yang didukung oleh petahana. Dan kemungkinan besar hal-hal seperti ini akan terus terjadi di Indonesia, bukan hanya di pemilu sebelumnya, termasuk di periode 2024, dan kemungkinan nanti pilkada-pilkada di tahun ini juga di bulan November. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.